Satu. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channelku Marjodet TV. Di mana edisi malam ini saya akan berbincang asik dengan narasumber seorang wartawan, jurnalis, atau lebih familiarnya namanya pers. Dengan Kang Dadan Gantara. Gandara. Panggilannya Blade. Kang Blade. Oke, apa kabar Kang Blade? Sehat alhamdulillah, Cak. Alhamdulillah wasyukurillah. By the way, dari jurnalis apa ini? Oh, oke. Saya kalau untuk sekarang 2 tahun ke belakang, alhamdulillah dikasih kepercayaan untuk memegang awal di 2 tahun ke belakang itu liputanbogor.com. Liputanbogor.com. Nah, baru setahun kemarin pertama ada menggunakan media literasi.co.id. Jadi sebenarnya lebih spesifik kalau untuk awal literasi itu khusus untuk media pendidikan sebenarnya gitu, akademisi pendidikan. Tapi sekarang sudah umum lah ya gitu. Sudah umum. Ya, gitu. Ada kasus pun juga diliput. Masih sama semua. Jadi kan media liputanbogor.com dengan literasi untuk pemberitaan umum, tidak ada spesifik harus ini enggak. Oh, begitu. Umum, jadi bisa. lebih general, lebih umum lagi. Iya, mau peristiwa apapun bisa. Kalau Kang Blade dari mana tahunya kalau misalkan ada sebuah kasus di daerah tersebut? Oh, karena kita sudah banyak link, ada teman-teman baik link dari sesama media, wartawan, atau sesama instansi. Misalkan ada hari ini atau sore tadi ada kejadian, misalkan peristiwa kebakaran. Karena kita kan sudah ada grupnya nih, grup khusus untuk tanggap bencana. Udah share langsung kita informasi. Kalaupun kita tidak datang di TKP, kita bisa mengambil secara visualnya dari videonya atau langsung statement dari pihak terkait, misalkan dari Damkar atau dari BPBD kayak gitu. Jadi komunikasi sekarang lebih mudah lah. Ada grup atau langsung mereka memberikan tahu, karena kan mereka secara ini kan butuh untuk menginformasikan secara media kepada masyarakat bahwa hari ini misalkan ada kejadian kebakaran, ada banjir atau apapun, akan cepat reaksinya ketika dikirim ke grup. Mereka tinggal mengirimkan lab sheet-nya. Lab sheet itu dalam artian informasi secara utuh ya. Secara utuh. Korbannya berapa, misalkan kemudian kerugiannya berapa, ada jelas di situ. Wow. Keren banget ya, keren. Ini termasuk menjadi barometer kemajuan Kota Bogor juga ya? Iya, betul. Jadi lebih mempermudah masyarakat mendapatkan informasi sedetil apapun, seupdate apapun. Nih saya punya pertanyaan nih buat Kang Blade. Siap. Ada nggak sih berita kecil yang nggak boleh diliput? Contohnya nih, burung hilang. Boleh nggak sih masuk diliput? Sebenarnya kan berita itu kan universal ya. Iya. Apapun bisa jadi berita. Selama itu konteksnya bisa dibuat berita ya, hal-hal sepele misalkan kita lagi duduk, misalkan lagi melintas dimanapun ya, kita berhenti ada tukang, misal ada tukang dagang gerobak atau apa, sekiranya itu bisa dibuat konten berita, buat berita jadi ya gitu. Atau ya tadi misalkan ada kehilangan burung itu, kalau sekarang pemberitaan itu kan lebih mencari sebenarnya kan kalau untuk di Google gitu ya. Iya, ini Google. Gimana biar menaikkan rating sebenarnya ada kayak gitu. Tapi hanya sifatnya untuk mengisi konten pemberitaan, misalkan di berita itu kan banyak ada menu-menunya ya, khusus serba-serbi, misalkan entertain atau apapun lah ya. Itu bisa masuk ke ranah kemana-mana kayak gitu. Begitu. Ini agak pertanyaan saya ini yang sekarang ini agak ini ya, agak Pribadi. enggak sih. Ada nggak sih untuk Kang Blade sendiri nih ya? Nih Kang Blade ada sebuah kasus. Kalau Kang Blade bisa mengawal kasus ini, dapat amplop gede dari seseorang misalkan. Oke. Itu sifatnya kan bahasanya kan kita itu dapat temuan ya. Temuan. Dari masyarakat kah, atau dari teman-teman, misalkan dari aktivis atau dari pihak manapun lah ya, memberikan informasi nih di sini ada temuan ini nih dengan data akurat. Sebenarnya sih kenapa enggak? Kita investigasi, karena kan kita juga tetap harus mengikuti aturan kode etik jurnalistik kayak gitu yang sudah jelas. Ketika itu dilanggar, kita akan bisa dijadikan ada pelanggaran nanti somasi bisa jadi. Kita
tidak berimbang. Kita punya narasumber dari kita nih terkait temuan itu, tapi tidak konfirmasi ke pihak yang bersangkutan. Itu salah. Oke, saya punya pertanyaan nih yang mewakili seluruh masyarakat Indonesia. Oke. Sebagai wartawan, ya serius banget. Siap. Jika teman-teman dari Kang Blade atau dari Kang Blade sendiri salah membuat berita, apa yang harus dilakukan dan solusinya seperti apa? Karena kan kalau sudah kabar itu menyebar luas ke seluruh Indonesia, otomatis nama baik sudah tercemar kan? Atau pandai. Apa yang akan dilakukan oleh Kang Blade selanjutnya? Itu membuat berita berimbang. Oh, begitu. Be- Berita berimbang itu maksud gimana? berita konfirmasi. Oh, konfirmasi. Misalkan kita sudah naik lebih awal nih tanpa ada konfirmasi ke pihak narasumber yang bersangkutan kan, gitu. Ketika dia tidak terima atau misalkan ini ya kita bisa buat apa yang dia disampaikan dari pihak mereka A, B, C ya itu yang kita muat ya gitu. Misalkan bahasanya no comment ya udah itu. Bahasa ketika dikonfirmasi terkait masalah itu apapun masalahnya, apapun temuannya misalkan di masyarakat terkait misalkan ada aduan dari masyarakat ya, ada temuan kayak gitu kan. Ternyata kabar itu Hoax misalkan kayak gitu ya. Nah. Kita bisa buat berita keberimbangan. Berita dalam artian ya kita up dari pihak mereka kayak gitu. Oh, begitu. Bahwa berita ini yang ini di hari ini tanggal ini itu adalah berita bohong. Mohon diluruskan. Kita harus naikkan itu wajib. Ini keren pemirsa. Ya kan udah tahu. Berarti kalau ada salah kabar dari pihak jurnalis atau dari pihak Kang Blade akan ada berita berimbang ya. Betul kayak gitu. Yang akan dikonfirmasi langsung kepada orang yang bersangkutan. Betul. Kang Blade, banyak tanya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, semakin banyak tanya semakin enak untuk Nggak jawab. termasuk biar tahu juga kan masyarakat kan. Betul. Nggak ada kasus, nggak ada kabar yang di-post selain jadi jurnalis, ngapain aja sih di rumah? Contohnya nih nggak ada kabar, nggak ada apa, itu kesibukannya apa selain ini? Karena kita profesi jurnalis atau di dunia wartawan, mau nggak mau ada tiap hari harus ada berita. Itu Tiap berita hari apapun ya. harus Karena ada sebenarnya gini, berita. kalau pemberitaan itu, kalaupun kita tidak nyari atau kita dapat dari wartawan di bawah, misalkan ada pemberitaan kayak gitu, tetap kita harus cari konten. Oh, cari konten. Karena di web itu ketika satu hari ketinggalan tidak ada pemberitaan gitu ya, itu tidak akan mengurangi dari bukan Google AdSense namanya ya, pencarian di Google itu nanti akan lebih mempersulit. Algoritmanya itu akan turun menurun. karena kita harus konsisten. Betul. Konsisten. Ya, gitu. Aduh, jadi belibet pemirsa. Jadi semakin tiap hari semakin banyak tayang, banyak pemberitaan, postingan berita apapun, itu akan semakin mempermudah orang untuk mencarinya. Misalkan kayak gini, kita mencari berita terkait kasus korupsi A, misalkan kayak gitu. Otomatis nanti akan berderet media seperti itu. Kalau boleh tahu ada berapa media sih di Bogor ini? Sekitar ada berapa? Banyak ya? Sekarang udah nggak kehitung ya. Terakhir itu tahun 2000. Karena kayak gini, media itu kan sekarang untuk ukurannya kan agak dibuat lebih detail ya. Pemilik media itu selain dia punya web sendiri harus menggunakan atau didampingi dengan PT-nya. PT khusus media, yayasan khusus media. Kalau dulu mungkin di tahun era 2020 ke bawah atau semenjak online sudah mulai ini, itu masih banyak menggunakan PT ada campur yang lainnya, misalkan ada PT dalamnya kontraktor. Oh, begitu. Atau pengadaan apalah gitu. Kalau sekarang harus kewajiban dan verifikasi dari ini ketika sudah punya media, harus medianya didampingi dengan PT-nya PT khusus media. Tidak boleh campur yang lain. Kang Blade nih, ada pertanyaan lagi. Pertanyaan terus pemirsa. Sekarang kan eranya sudah setiap apapun pergerakan kita dalam satu genggaman. Satu genggaman tuh kita mau cari kabar apapun di handphone. Transfer keuangan di handphone. Ya. Mau aktivitas kerja di handphone. Artinya dalam satu genggaman di handphone itu kita bisa semua kita lakukan. Oke. Dulu awal-awal adanya era teknologi semakin maju,
sebelum kenal itu kita kan bacanya koran. Iya, betul, keren. Koran. Di mana-mana koran. Sekarang kita sudah agak jarang ya menemukan koran. Bahkan sampah koran pun juga mahal sekarang. Karena sudah saking jarangnya. Sudah saking jarangnya. Awal-awal terjunnya dunia teknologi semakin berkembang, ada nggak sih rasa sedih dari Kang Blade ini menghadapi ini? Iya, mau nggak mau kita harus mengikuti zaman. Betul. Era digitalisasi itu sudah harus kita imbangi, sudah harus kita ikutin. Apapun nggak gitu. Ya, termasuk dalam bentuk era digitalisasi informasi. Ya kan mungkin dulu eranya zaman-zaman dulu ya, era-era jurnalistik itu masih orang menggunakan mesin tik ya kan, tak kayak gitu kan, kemudian kirim via fax mili misalkan ke kantornya ya, koran-koran harian dulu mungkin bahasanya, koran harian mingguan gitu kan. Itu karena semakin sini kan semakin berkembang gitu kan, dari mulai dulu hanya mesin tik biasa, kemudian ada handphone biasa, kemudian lagi sekarang handphonenya sudah handphone Android semuanya, jadi akan lebih mempermudah. Di sisi lain bagaimana caranya media atau jurnalistik memberikan informasi se-updated mungkin lah bahasa gitu. Ketika dulu zamannya eranya koran misalkan. Iya. Hari ini kegiatannya atau siang tadi kan baru bisa kebaca besok harinya kayak gitu. Secara update informasi akan mungkin agak ketinggalan secara waktu lah gitu ya. Kalau era zaman sekarang kan hari ini kejadiannya, jam ini kejadiannya, otomatis orang akan tahu di jam ini juga di berita online-nya seperti itu, atau di live streaming mungkin sekarang ya, live streaming atau TV kayak gitu. Seperti itu, jadi semakin mempermudah masyarakat untuk menerima informasi si update apapun, kejadian apapun di wilayah manapun, entah misalkan hari ini kejadian ada di Aceh gitu kan, orang Bogor pasti akan tahu karena dengan era informasinya yang lebih cepat. Baik. Jadi pada intinya kita tuh kalau ketinggalan teknologi, kita tidak peka kepada teknologi sekarang, kita akan ketinggalan. Betul. Jangankan dalam hal melakukan dunia jurnalis, usaha dagang pun ya. Kalau kita tidak mengembangkan teknologi, contohnya kita tuh masuk ke dunia online, makanan online atau penjualan secara online, kita akan tertinggal. Ingat itu ya. Pemirsa semuanya, ini sebentar. Buat saya sih berkelas dan berbobot. Namun apalah daya, waktu yang harus memisahkan. Siap. Oke pemirsa, sampai jumpa di podcast selanjutnya bersama Marjoda TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.